Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemarin sudah dibaca dan dihafal dengan terjemahnya. Pada kesempatan ini Bapak akan sedikit menjelaskan. Mari kita perhatikan. Surat Al-Alaq ini mempunyai arti segumpal darah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini merupakan wahyu pertama yang pertama kali diturunkan. Nah, sementara jumlah ayat secara keseluruhan adalah 19 ayat. Namun ayat 1 sampai 5 saja yang turun pertama kali, yaitu waktu Nabi berada di Gua Hiro. Dan ini adalah wahyu yang pertama kali turun sebelum surat-surat yang lain. Nah, anak-anak, coba perhatikan, kita masih di halaman 6 ya. Ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, pada ayat pertama ini Allah melalui malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Sedangkan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Disebutnya ummi ya. Nabi yang ummi. Nah, namun dengan kekuasaan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengikuti ucapan Jibril. Nah, mana Iqra dalam ayat ini artinya membaca ya. Bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Nah, Allah menjelaskan apa yang harus dibaca. Karena dia menghendaki umat Islam membaca berbagai hal agar menjadi pintar. Jadi kita diperintah untuk selalu membaca apapun di dalam kehidupan ini agar menjadi pintar. Dalam ayat ini perintah membaca juga dihubungkan dengan menyebut nama Allah yang telah menciptakan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Hal ini berarti ketika kita akan membaca, kita harus selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika kita akan membaca kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ada kalimat min alaq, makanya disebut surat Al-Alaq. Artinya segumpal darah. Nah, dalam ayat ini Allah mengungkapkan penciptaan manusia. Manusia sebagai makhluk yang mulia dijadikan oleh Allah dari segumpal darah. Nah, Al-Alaq dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Nah, dalam ilmu biologi, bentuk dan cara makan embrio atau zigot yang menjadi cikal bakal bayi manusia memang menyerupai lintah. Sesuatu yang menempel pada suatu tempat ya. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Jadi penciptaan manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan secara terperinci ya di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian di ayat ketiga surat Al-Alaq ini Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Nah, Allah mengulangi perintah membaca. Karena bacaan tidak dapat melekat pada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang dan membiasakannya. Kita pun sama ketika membaca buku, membaca Al-Quran, membaca sesuatu tidak cukup satu kali.
untuk betul-betul memahaminya harus berulang-ulang. Dengan membaca berulang-ulang, seseorang akan menguasai buku yang ia baca dengan benar. Buku PAI pun sama, buku PABP ini harus dibaca berulang-ulang. Di ayat berikutnya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Allah menerangkan bahwa dialah yang mengajari manusia tentang berbagai hal melalui perantaraan pena atau kalam. Pena atau kalam berhubungan dengan kegiatan menulis. Tentunya menulis berbagai hal yang berguna bagi umat manusia, yaitu ilmu pengetahuan. Dengan demikian umat manusia menjadi berilmu dan pintar. Nah, bagi kita yang belajar membaca, menulis, harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi kemampuan ya untuk menulis, membaca, sehingga menguasai apa yang kita pelajari. Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat kelima surat ini Allah menambahkan keterangan tentang limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada manusia. Dialah Tuhan yang secara hakikat memberi pengetahuan kepada manusia. Pengetahuan adalah milik Allah dan manusia harus belajar untuk meraihnya. Dan tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Karena semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit penjelasan tentang kandungan makna surat Al-Alaq. Adapun pesan yang terkandung dalam surat ini, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menyampaikan pesan bahwa agama Islam turun pertama kali dengan perintah untuk membaca. Membaca segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Pesan lainnya, penggunaan pena dan tulisan sebagai bagian terpenting dalam ilmu pengetahuan. Intinya, agama Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai faktor yang mempunyai peranan amat besar dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, seorang siswa harus gemar membaca agar dapat wawasan yang luas. Terus juga harus menulis agar mampu mengembangkan ilmu dan wawasan yang sudah dipelajari. Nah, seorang siswa juga harus mempelajari ilmu dari semua tempat yang baik, sesuai dengan pepatah yang menyatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dengan demikian umat Islam tidak akan tertinggal perkembangan zaman. Jadi kalau yang baik dari manapun kita terima, gitu. Surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi saat ia berkholwat menyendiri ya di Gua Hiro, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi datang ke Gua Hiro hendak yang terletak di sebuah bukit di pinggir kota Mekah ya, untuk berkholwat beberapa malam. Kemudian datanglah Jibril kepada beliau dan menyuruhnya membaca. Kata Nabi, aku tidak bisa membaca. Kata Jibril, Jibril merangkulnya sehingga Nabi merasa sesak napas. Lalu Jibril melepaskannya kembali dan berkata, bacalah. Kemudian Nabi menjawab lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu dirangkul lagi dan dilepaskan lagi sambil berkata, bacalah. Dan Nabi pun menjawab lagi, aku tidak bisa membaca. Nabi pun merasa payah, maka Jibril membacakan ayat 1-5 surat Al-Alaq ini, dan pada akhirnya Nabi pun bisa. Nah, itu proses ya, betapa susahnya Rasul menerima wahyu surat Al-Alaq ya, wahyu pertama ketika berada di Gua Hiro. Ini hikmah yang begitu penting bagi kita ya, bagaimana pentingnya membaca sehingga kita menjadi orang yang berilmu, memiliki ilmu pengetahuan, karena
Belajar ini sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam agar kita menjadi orang yang paham, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Demikian yang dapat disampaikan. Nanti setelah ini bisa dikerjakan latihan soalnya di halaman 11 sampai 12. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.